Ada 4 kesalahan umum dalam baca Al-Quran. Yang pertama itu adalah vokal yang tidak sempurna. Vokal apa? Vokal dalam baca Al-Quran itu yang umum itu ada namanya vokal A, ada I, ada U. A, I, U. Walaupun nanti dalam riwayat nanti ada yang bunyinya E, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya seperti itu. Nah, namun pada umumnya kita hanya membaca dengan 3 vokal saja, A, I, U. Dan ini apabila kita tidak menyempurnakan maka bunyinya akan menjadi tidak sempurna. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi masalah ini? Nah, karena apa? Kalau tidak kita atasi masalah ini maka kesempurnaan yang membaca Al-Quran tidak tercapai. Nah, ini sering terjadi disebabkan karena kita selalu mengulum bibir kita atau tidak, atau jaim lah, kita mau buka mulut, atau jaim kita mau monyongin, atau yang kita mau tarik-tarik, ya kan? Tarik, ya kan? Jadi ini mesti kita hindari. Maka untuk menghindari kesalahan tersebut dari kurangnya sempurna dalam melafazkan vokal A, I, U ini adalah diantaranya yang pertama, membuka mulut ketika melafazkan huruf ketika berharakat fathah. A, ba, ta. Nah, seperti itu. Atau kemudian menyempurnakan baris kasroh. Ketika huruf berbaris kasroh maka sempurnakan dengan menurunkan bibir bawah. Menurunkan bibir bawah seperti berbunyi I, B, T, C, G. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh O, Bo, Bi, Ti, Bi, I, Bismi, tapi Bismi, turunkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah dengan memonyongkan bibir ketika huruf berharakat dhammah. U, Bu, Tu, Su. Nah, walaupun sebagian mengatakan jangan berlebihan ketika memonyongkan mulut. Nah, ini sekedar mencontohkan, praktekkan supaya kita tidak lalai. Maka kita harus berusaha melatih bibir kita untuk memonyongkan. Nanti kalau sudah terbiasa monyong sedikit, ya kan? Bu. Tapi jangan sekedar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi a'udzu. Nah, seperti itu. Insyaallah. Baik. Kesalahan yang kedua. Oke, kesalahan yang kedua adalah membaca huruf sukun dengan suara pantulan. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini memantulnya huruf lam. Padahal huruf yang memantul itu hanya ada 5 saja. Ba, ju, di, to, ko. Ya, ada 5. Ba, jim, dal, to, ko. Ada 5. Yang selain itu tidak boleh memantul. Nah, namun kita sering memantul kalau yang tidak tepat. Kenapa bisa memantul? Sebab memantul itu karena terlalu cepatnya atau tergesa-gesanya ketika kita menarik lidah dari makhraj tersebut. Misal alha, ini karena terburu-buru menarik. Padahal kalau kita tahan alha, begitu kita lepas maka disambut dengan huruf setelahnya, maka pantulan akan hilang. Tapi kalau kita terburu baru belum masuk ke ha tapi dia sudah lepaskan, maka memantul alha. Tahan lidah kita sampai kita masuk ke huruf setelahnya, alha. Nah, itu contoh ya, ini untuk mencontohnya. Tapi kalau sudah terlepas maka dia
Maka perhatikan alha, alha. Begitu juga pada kalimat yang lain, rabbil a, jangan rabbil. Itu dia. Atau pada mim, siratal ladzina an'am, kita bacanya siratal ladzina an'ama. An'ama. Jangan sampai an'ama, karena itu juga sebuah pantulan. Nah, ini dia. Maka caranya ditahan terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa melepaskan lidah dari makhraj yang kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am, an'am. Seperti itu. Nah, ini adalah kesalahan umum yang kedua, yaitu memantulkan huruf. Yang pertama adalah kesempurnaan vokal a, i, u. Yang kedua adalah memantulkan huruf-huruf sukun yang semestinya hanya ada di 5 huruf saja. Yang ketiga, kesalahan umum yang ketiga adalah tidak konsisten dalam membaca mad 2 harokat. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Kita tidak konsisten karena bisa saja karena mengikut lagu. Nah, ini misalnya karena mengikut lagu, Bismillahirrahmanirrahim, padahal semestinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi dibaca Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, padahal cukup Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini tidak konsisten. Yang pertama panjang 2 itu hanya ayunan saja, yang kedua jadi bisa 2 ayunan. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, misal seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini bagian dari kesalahan. Nah, maka mestinya lagu mengikut kepada tajwid, bukan tajwid mengikut kepada lagu. Nah, yang kedua, atau karena sambil mikir, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama, lupa, ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama. Atau memang bacanya yang lambat, atau bacanya artinya masih belajar, maka ketika membacanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama. Ketika itu kita sedang berpikir, akhirnya yang harusnya hanya panjang 2 harokat menjadi panjang lebih dari 2 harokat. Nah, ini juga merupakan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Maka cara mengatasinya adalah dengan pertama lancarkan bacaan, yang kedua hanya dengan ayunan saja. Diayun suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi diayun saja. Nah, ini kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat, yaitu tidak konsisten di dalam membaca gunnah. Kenapa bisa terjadi tidak konsisten di dalam membaca gunnah?
Karena bisa saja yang pertama penyebabnya adalah dia tidak faham dengan apa itu gunnah. Lalu apa gunnah itu? Maka pahamilah gunnah itu artinya adalah mendengungkan suara. Lalu bagaimana caranya? Tahan. Dengan cara menahan suara ketika bertemu dengan bacaan gunnah. Dan kemudian tidak konsistennya disebabkan karena membacanya terburu-buru. Apalagi kalau yang yasinan nih. Kalau yasinan biasanya begitu kan bacanya, karena buru-buru kepengen cepat selesai mungkin, atau pertimbangan lain wallahu alam. Tapi biasanya yang sering kita jumpai di masyarakat ketika membaca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tidak konsisten di dalam baca gunnah. Nah, maka gunnah mesti diterapkan. Nah, lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan menahan suara, ya. Ditahan suara ketika bertemu dengan gunnah. Di antaranya apa gunnah itu? Di antaranya ketika nun bertasydid, ketika mim bertasydid. Innalladzi. Berapa lama perkiraan ketika sebagian ulama menyebutkan dengan 3 gerakan jari. Inna amma yatasaalun. Ini suaranya agak serak dikit ya. Nah, ini. Atau ketika mim bertemu mim, atau ketika nun mati bertemu ba, atau ketika mim bertemu ba, atau ketika nun mati atau tanwin bertemu nun. Dan banyak sekali contoh-contoh gunnah yang akan kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim ketika kita membacanya. Nah, inilah adalah 4 kesalahan umum yang sering terjadi. Kita ulangi, review ulang. Yang pertama, kesalahan umum yang terjadi adalah kurang sempurnanya vokal a, i, u. Yang kedua, memantul ketika membacakan huruf. Dan yang ketiga, tidak konsisten di dalam mad. Dan yang keempat, tergesa-gesa ketika membaca gunnah.